Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ini kembali lagi tentunya di serial live Jakarta Mengaji ya, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat ya, dalam 20.00 lebih tepatnya. Dan teman-teman, gimana kabarnya? Semoga mudah-mudahan Allah jaga kalian semua di sini. Ya, alhamdulillah juga kita sudah bersama guru kita yang dimana juga alhamdulillah, wah masya Allah ini Syekh Ustadz Muhammad Syari, semoga Allah jaga antum Ustadz ya. Barakallahu fiik. Iya, pokoknya insya Allah kita akan kupas lagi nih Ustadz nih ya. Seperti biasa di serial live ini, kali ini fikih wudu. Iya. Ya kan, akan detail. Kemarin juga memang belum lengkap, sengaja memang kan panjang banget serial teman-teman semua ya. Nah, cuma sebelum kita masuk ke materi kajian, seperti biasa ini adalah yang utamanya. Nah, bonus-bonusnya di akhir, dalam artian ada tanya jawab, sama yang namanya bagi-bagi hadiahnya, itu terakhir. Mudah-mudahan niatnya juga memang kajiannya gitu. Kalau bisa jangan tungguin hadiahnya doang nih teman-teman ya. Nah, seperti apa sih kira-kira sponsor-sponsor yang sangat luar biasa? Syukron, jazakumullah khair. Ini buat Istana Saffron, buat Deona Essentials ya. Ini penghilang bau badan, terus juga sama Samase nanti nih akan ada di ujung. Bisa dibilang hadiah utamanya di akhir sebetulnya. Nah, setelah itu juga Anda mau ngingetin ya buat teman-teman semua ini yang sekiranya ingin punya tabungan amal jariah. Nah, ini ya istilahnya bisa donasikan sebagian harta teman-teman semua ini di Jakarta Mengaji. Coba kita tampilkan ya, bisa ya? Ada ya. Nah, ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau ntar pantengin aja teman-teman ya sampai berjalannya kajian ini sampai akhir. Nah, itu dia tuh. Ada infak operasional dakwah Jakarta Mengaji yang bisa dibilang nanti juga teman-teman mensupport jalannya kajian kita, setiap kontennya, setiap episodenya dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman juga yang mau ikutan berpartisipasi untuk menjadi donatur hadiah tadi yang saya seperti disebutkan di awal ya, bahwa bisa jadi sponsor atau misalnya pengen juga kita saling support gitu ya, punya produk atau punya produk apapun itu bisa langsung kirimin, hubungin adminnya. Nanti akan kita ulas lah dikit-dikit sini dan juga akan menjadi hadiah buat teman-teman yang sudah hadir pada kajian yang nantinya juga akan berlangsung teman-teman. Baik, kita akan masuk lagi melanjutkan yang pekan lalu Ustaz, mengenai fikih wudu, tanya-tanya seputar fikih wudu seperti apa lengkapnya. Fadhol kalau gitu ya. Ustaz Muhammad Syari, silakan. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu tammal akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatah barakallahu fikum, teman-teman sekalian yang udah gabung di kajian Jakarta Mengaji di Instagram Jakarta Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa melanjutkan fikih wudu. Iya bener nih, para penasaran saya maksudnya kumur-kumurnya terus ngisap ke pangkal hidung itu wajib apa sunnah, itu kan juga belum tahu. Insyaallah taala memang kita pada malam hari ini akan bahas masalah itu. Mulai dari madmadah. Nah, itu. Istinsyaq sama istinthar. Nah, itu. Insyaallah taala. Itu sebetulnya kalau diartikan dengan kumur-kumur, tarik, buang itu sama tadi. Yang tadi barusan tadi. Apa beda? Maksudnya apakah memang itu adalah cuma terjemahan dari Arab ke Indonesianya atau memang beda? Nah, dalam bahasa gitu ya. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis seperti kalimat pertama misalnya madmadah. Madmadah. Ini bisa ngomongnya? Insyaallah ya. Madmadah. Bentar ya. Madmadah itu ya. Kalau biasa kita bahasakan dengan kumur-kumur. Iya gak sih? Kalau kumur-kumur tuh bentuknya gimana biasanya? Masukin air terus? Ya udah, gitu. Nah, kayak kita gosok gigi. Puter-puter. Iya betul. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, madmadah dalam bahasa Arab itu adalah tahrikul ma'i fil fam. Oke. Menggerakkan air yang ada di dalam mulut. Masuk airnya. Begitu dimasuk dia gerakan di dalam tubuh. Iya betul. Pada saat nanti masukin itu udah madmadah. Oh, nggak perlu gitu. Sabar. Kita belum sampai nih kita nih. Nah, itu yang dikatakan madmadah. Iya. Ya, bahasa Indonesianya nggak ada lagi, cuma kumur-kumur doang gitu loh. Ya udahlah, masuklah. Tapi apakah perlu diputer-puter? Nah, ini. Sebagaimana definisi dari kumur-kumur yang kita ketahui atau tidak, nanti insya Allah kita bakal bahas. Tapi yang paling penting ini adalah yang kita bahas adalah makna-maknanya dulu, definisi-definisinya dulu. Jadi madmadah itu tahrikul ma' fil fam. Kita menggerakkan air yang ada di mulut kita. Ya walaupun cuma lidah doang, yang penting airnya udah gerak ya cukup berarti.
ya, itu yang dikatakan madmadah. Oke. Yang kedua, istinsyaq. Iya. Ini jangan sampai ketukar-tukar ya. Madmadah satu, Madmadah. Oh, iya ngurut itu sebetulnya ya. istinsyaq. Istinsyaq. Bisa ente ngomongnya? Istinsyaq. Iya, istinsyaq. Istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Ijtidhabul ma'i binafsi ila batinil anf. Menghirup air ke dalam hidung. Oke. Oke, ke dalam Hidung. Ya. Udah, pokoknya begitu air ini dihirup masuk ke dalam hidung, itu namanya istinsyaq. Oh, tolak ukurnya mau dia cuma nggak sampai dalam-dalam banget itu Yang masuk. penting nggak di luar hidung. Batinil anf, dalam hidung, mesti masuk ke dalam hidung ya. Dihirup Ya, ya. masuk ke dalam hidung. Itu yang dinamakan istinsyaq. Ya. Istinthar yang ketiga. Nah, ini nih. Apa? Ya, itu berarti Apa coba dulu dikeluarin. ngomongnya dulu. Oh, iya iya. Istinthar. Nah. Ingat ya pakai tha ya, bukan Pakai sa ya. Betul. Istinthar. Istinthar. Apa? Oh, udah mulai belibet gitu pas 2 kali. Yang pertama baca, ya, ada di bocoran nih. Pas iya. suring kedua kita nggak baca, blank langsung. Oh ya, istinthar. Istinthar. Nah, istinthar itu adalah ikhrajul ma'i minal anf. Ya. Mengeluarkan air yang tadi kita hirup dari hidung. Oke. Itu namanya istinthar. Walaupun sebagian para ulama mereka mengartikan istinsyaq itu istinthar itu istinsyaq. Lah. Bahkan dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyebutkan istinthar. Kalau hanya menyebutkan istinthar berarti Keduanya. istinsyaq pasti masuk. Oh. Iya, apa yang mau dikeluarin? Oh iya. Masa iya ingus Masa tiba-tiba ente? dari dalam ada yang keluar sendiri? Ya, itu ingus malah. Iya kan? Bener juga Ini sih. mesti airnya kata Rasulullah SAW. Berarti kan ada istinsyaq dulu baru istinthar. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah SAW itu istinthar aja ngomongnya, nggak pakai istinsyaq. Tapi maksudnya tetap istinsyaq itu pasti masuk. Gitu. Nah, coba pertanyaannya gini, Ustaz. Maksudnya memang itu apa? Kita satu persatu ya. Hukumnya gimana? Apa satu persatu apa aja? Yang pertama apa? Hukum. Bukan. Apa tadi? 3 hal yang ngasih. Intip dikit ya. Madmadah, istinsyaq, sama istinthar. Nah, Nah, madmadah tadi. madmadah apa? Menggerak-gerakan lah ya. Iya. Masukin air ke mulut Ke tadi. mulut dah. Umur. Mau cuma kayak gitu juga ya Umur. udah gitu ya. Terus 2. Terus namanya istinsyaq itu dihirup Masih ya. nyontek kan? Ditutup dulu. Oh, ditutup. Baik. Kayak istinsyaq. Perhatian teman-teman ya, istinsyaq itu adalah menghirup. Menghirup. Sebenarnya Ke nggak perlu dalam sampai hidung. ke dalam hidung, nggak perlu sampai pangkal ya, Ustaz ya. Kalau dari definisi ini tentu tidak. Yang penting ke dalam hidung. Nah, gitu. Yang ketiga, Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, maksudnya nggak perlu Lupa nih. dihirup. Istinthar. istinthar. Iya, Sahih. itu dikeluarin. Keluarkan, betul. Walaupun para ulama juga ini ya, maksudnya kan ya maksudnya kan ada yang nggak harus istinthar doang. ada yang istinthar Ya, doang. Tapi maksudnya pasti pakai istinsyaq. Oke, baik. Baik, Aman. barakallahu fikum. Nah, sekarang kayak tadi ente bilang ya, hukumnya gimana? Ya itu Hukum. wajib sunnah kan itu kan Eh, gimana itu? Ana sengaja hukum-hukum yang Ana ketahui dari buku-buku para ulama ini akan Ana beberkan gitu loh. Wah, mantap. Bukan satu aja. Bukan satu aja. Ini hukumnya gini, enggak. Hukumnya berarti ada banyak. Biar apa? Biar dada kita lapang. Ternyata si fulan tuh Iya. ada ulamanya gitu Tuh, loh. Jangan Jangan berantem kenceng-kencengan. gara-gara masalah kumur-kumur, istinsyaq, istinthar, jangan. Yang pertama, 3 pendapat para ulama tentang masalah ini. Hukumnya wajib atau tidak wajib? Dari Oke. 3 pendapat. Oke. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Ini pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat Imam Ahmad mengatakan itu wajib. Kenapa wajib? Alasannya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu seringkali di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan idza tawadha'ta famadmid. Kalau kamu berwudu maka madmadahlah, maka berkumurlah. Dan ini adalah perintah dari Nabi SAW. Wal amru lil wujub. Dan perintah itu untuk yang wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut kepada yang sunnah. Sunnah. Plus mereka juga mengatakan bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang masalah rukun-rukun wudu itu, ya. Kan Allah bilang faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian dan Iya. mulut itu bagian dari wajah, mereka bilang.
Oh gitu. Karenanya masuklah kumur-kumur itu di dalam Makanya jadi wajib. kewajiban. Ya. Itu yang pertama tuh. Imam Ahmad tuh yang pertama. Oke. Yang kedua dibilangnya sunnah. Nah. Semuanya nih ya, maksudnya tuh madmadahnya, istinsyaknya, tentu istighfarnya Oh ikut. satu rangkaian. Satu rangkaian. Ini yang dibilang wajib oleh Imam Ahmad semuanya. Oh iya betul. Soalnya kan memang beriringan. Nah, tuh. ini di Gerakannya satu tuh. paket. Iya. Oke. Heeh. Yang kedua, satu paket juga menghukuminya. Madmadahnya, kumur-kumurnya, Oke. istinsyaknya, istintarnya. Adalah? Ini satu paket adalah sunnah. Oh 3 berarti 1 wajib, 2 sunnah. Ya, oke. Oh, oke. Yang mengatakan hal seperti inilah dari mulai mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Ya. Karena mereka mengatakan Allah itu bilang faghsilu wujuhakum. Yang Allah bilang dalam surat Al-Maidah itu, yang kita sepakat bahwa apa yang ada dalam surat Al-Maidah itu anggota wudu yang wajib. Allah bilangnya cucilah muka kalian, bukan hidungnya, dalam mulutnya, enggak. Cuci wajahnya saja. Wajah. Kata mereka seperti itu. Maka kata mereka, hadis yang tadi Anda bawakan wahai pendapat yang pertama, itu bukan untuk yang wajib, tapi untuk yang sunnah. Karena Ya, menurut bayang. mereka yang wajib itu ada di surat Al-Maidah Ya, ya. dan tidak disebutkan kumur-kumurnya. Istinsyaknya nggak disebutin. Nah, oke. Itu pendapat yang kedua. Kedua ya. Berarti pendapat yang ketiga, kira-kira apa tuh pendapat ketiga? Kalau yang satu udah bilang wajib, yang satu udah bilang sunnah. Iya Hah? betul. Haram. Jamaah ngucuhan. Makruh mubah apa sih? Lah, istinsyaknya wajib, madmadahnya sunnah. Ngirupnya wajib, kumurnya sunnah. Dibedain sama mereka. Dipisah. Iya, dipisah nih kalau pendapat yang ketiga. Ini pendapat Ibnu Hazm dan madhab Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa kumur-kumur sunnah. Lah berarti Istinsyak yang itu selesai. wajib. Wajib. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan hal seperti itu karena mereka bilang kalau istinsyak tuh itu ada dua. Ada perintah dari Rasul, ada juga perilaku Rasul SAW. Oke. Tapi kalau kumur-kumur itu cuma perilaku Rasul aja. Rasul nggak pernah mengatakan untuk kumur-kumur lah. Paham nggak? Ah itu dia tuh. Alasannya mereka, kenapa mereka bedain istinsyak? Istinsyak tuh dia bilang, istinsyak tuh ada hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh memerintahkan kita, Oke. idza tawadha'ta falyastanthir. Kalau kalian berwudu maka beristinthar. Iya. Oke. Rasul di hadis beristinthar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perintahnya juga memerintahkan untuk beristinthar. Oke. Tapi kalau urusan kumur-kumur kata mereka, itu cuma ada perilaku Rasul. Nggak ada perintah. Oke, sebentar Sal. Berarti perilaku itu dalam arti mungkin memang ada waktu-waktu tertentu yang mungkin waktu tertentu dalam artian mungkin apakah memang habis makan takutnya khawatir wudu. ada ini apa namanya makanan nyelip Wudu atau ini. segala macam gitu? Bukan, Gitu? Bukan. wudu. Oh jadi kalau kita nggak kumur-kumur kalau ada bekas nyangkut-nyangkut itu gimana Sal? Kan Anda belum bahas mana yang benar mana yang salah. Wah ngeri ini. Teknis banget, ilmiah banget nih. Karena Anda bilang Anda cuma Kita bongkar habis-habisan di sini. apa kita buka aja gitu loh, perkataan para ulama tuh ternyata nggak sempit dalam masalah hal Ya, ini. ya, benar. Biar dada kita nggak sempit-sempit amat kalau dalam menyikapi masalah. Iya benar-benar. Nah, Baik, lanjut Sal. itu dari hukum-hukumnya. Lalu mana yang rajih? Ya. Mana yang rajih? Mana yang lebih dekat kepada dalil? Ya. Kalau kita lihat ya, dalil-dalil di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW terutama, pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang wajib. Pendapat yang pertama. Oke. Dibanding pendapat yang sunnah, apalagi dibanding pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dari Ibnu Hazm dan kaum Zahiriyah ini pendapat yang paling lemah di antara pendapat yang lain. Karena pertama pada saat mereka mengatakan bahwa Rasul SAW tidak memerintahkan kita untuk berkumur-kumur, hadisnya ada. Oh iya. Idza tawadha'ta famadmid, kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud. Kalau kamu berwudu maka kumurlah. Dan belum ada dalam hadis Rasulullah SAW tuh kalau yang istinsyak, kalau udah kalau dia ninggalin kumur-kumur dia istinsyak nggak ada. Paham nggak? Nggak ada yang praktek itu sahabat lagi ceritain tuh nggak ada. Iya bener ya. Dan kita juga nggak pernah lihat secara secara umum gitu, nggak pernah lihat kayak gitu juga cara. Nah, makanya nggak ada di antara
periwayat hadis yang membedakan antara istinsyak dengan istinthar, Iya. dengan madmadah, kumur-kumur dengan istinsyak, nggak ada. Oke. Makanya ini pendapat mereka ini pendapat yang paling lemah dalam hal ini gitu loh. Masuknya berarti dhaif langsung enggak? Pendapatnya, ya pendapatnya ditolak. Oh, oke. Pendapatnya ditolak. Oke. Nah sekarang pendapat yang rajih kita katakan tadi yang A atau yang pertama. Iya. Pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oke. Karena di dalam riwayat Abu Dawud Rasul kita alaihi salatu wassalam itu memang beberapa kali mengatakan idza tawadha'ta falyastanthir. Kalau kamu berwudu maka istinthar-lah. Anda udah bilang tadi kalau udah istinthar berarti istinsyak masuk. Masuk. Oke, nggak mungkin itu Nggak mungkin ngeluarin air keluar kopek. sendiri ya. Nggak mungkin dimasukin. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud juga, dalam riwayat yang lain, idza tawadha'ta famadmid. Kalau kamu berwudu maka berkumurlah. Oke. Ya, maka berkumurlah. Nah, Rasulullah SAW juga dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga memasukkan air dalam hidungnya. Rasulullah SAW juga buang. Ya, intinya dalil-dalil perintah itu ada. Oke. Alasan yang kedua, dalilnya pertama ada. Alasan yang kedua, semua sahabat yang mencontohkan wudunya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak. Oh, ya ibaratnya generasi langsung Nah, dekat di situ. kalau itu bukan sebuah yang wajib, maka akan ada di antara mereka yang meninggalkannya. Oh iya. Kayak bismillah kemarin. Kan nggak ada yang nyebutin bismillah. Iya. Iya dong. Maka karena mereka tidak ada yang menyebutkan bismillah, maka disimpulkan oleh para ulama hukumnya bukan wajib. Iya. Tapi pada saat seluruh mereka bersepakat untuk tidak pernah meninggalkan kumur-kumur serta istinsyak, ini maknanya wajib. Oh, wajib. Kok semuanya nggak pernah ninggalin, Iya. ya kan? Juga, ya, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum", cucilah wajah kalian. Itu kan ditafsirkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Kumur-kumur, istinsyak dan mencuci wajah. Kan sebaik-baik tafsir tentu tafsir dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Betul. Iya kan? Betul. Dan Rasul SAW nggak pernah meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak. Bukan hanya para perawinya, gurunya Rasul alaihi salatu wassalam itu memang nggak pernah ninggalin. Selalu kalau wudu itu pakai istinsyak, pakai istinthar, pakai kumur-kumur, pasti. Ya, ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Berarti hukumnya adalah Ya wajib. wajib. Kalau kita berwudu lalu kita lupa Nah, ini tuh. si madmadah, si istinsyak, Iya. ya istinthar nggak mungkin lupa lah insya Allah ya. Iya, Orang udah masuk masa dia lupa keluar. Udah masuk udah blank. Terus sudah kelas sholat, Blank. kayaknya dia lupa dikeluarin ya, nggak mungkin juga. Nggak dong, nggak kan dong guys, nggak dong. Iya. Nah kalau ke minum juga bisa saat kan THT kan, nyambung tuh biasanya tuh. Iya. Tapi juga nggak ada pengukuran juga saat apa yang dihirup keluarin sedikit juga nggak masalah ya, yang penting dikeluarin kan. Nah, itu kan. berarti itu tadi yang balikin lagi ya. Berarti kalau orang lupa, Iya. wudunya belum sah, ulang lagi sama ente. Gitu. Oke. Diulang lagi wudunya. Dari awal lagi. Ya, Itu nah. yang membedakan pada saat kita mengatakan ini sunnah dan ini wajib. Iya. Iya, paham ya maksudnya. Betul. Kalau kita katakan ini sunnah, orang berwudu tanpa kumur-kumur, tanpa istinsyak sah-sah aja Sah wudunya. saja karena sunnah. Kalau wajib nggak sah berarti wudunya gitu. Dan ini banyak nih soalnya, ya maksudnya mudah-mudahan teman-teman Anda juga nonton juga, karena kan memang taunya kalau misalnya bersebelahan sama teman-teman gitu, taunya langsung ke muka apa segala macam gitu aja sih, masih banyak juga yang kayak gitu. Waduh, teman-teman itu bahaya juga. Teman-teman lama, makanya bisa kita tarik-tarikin nih gitu ya. Tapi berarti udah jelas ya teman-teman semua ya. Nah intinya urutannya begitu. Nah cuma pertanyaannya tadi untuk keluarnya banyaknya itu enggak ya jadi pengukuran nih saat ya? Keluar banyaknya. Iya kan kita nggak tahu juga, mungkin kehirup ada yang ketelan juga misalnya, apakah itu keukur gitu loh. Ada satu hal penting juga dalam hadis Rasul SAW. Rasul SAW tuh pernah mengatakan dalam beberapa hadisnya, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak selama kalian tidak berpuasa. Satu. Nah ini yang mau tanya juga tadi. Wabaligh fil madmadah, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam kumur-kumur, kata Rasulullah. Berarti tadi kan nanti nanya tuh nggak perlu dikumur-kumur ya, apa segala macam. Gitu. Madmadah
yang cuma wajib doang itu dia masukin air, cuma goyang dikit aja airnya cukup. Oh. Tapi sunnah yang lebih tinggi lagi adalah idaratul ma'i fil fam. Di kumur-kumur tadi, diputer-puter airnya. Itu yang namanya kata Rasulullah SAW, wabaligh fil wudu, bahkan kata Rasulullah SAW, asbighul wudu, sungguh-sungguh kalian kalau dalam wudu, kata Rasulullah SAW. Oke. Itu yang step berikutnya. Paham ya? Bisa dipahami insyaallah ya. Paham insyaallah. Begitu juga istinsyak. Kan tadi istinsyak kita tafsirannya atau definisinya ya dia masukin air ke dalam hidungnya. Iya. Kita nggak bilang mau sampai sini mau sampai sini, nggak bilang. Tapi pada saat ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan wabaligh fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyak. Itu kata para ulama menghirup airnya sampai ujung hidungnya. Itu yang namanya istinsyak. Kalau ente sakit ke atas itu otak, itu kepala, bukan hidung. Hidung tuh di sini. Paham nggak? Oh berarti kelebihan tuh kalau iya bener kan? Berarti itu kelebihan offside tuh. Iya kelebihan, nggak maksudnya itu juga mau anda tanyakan bahwa Dan memang itu resikonya. iya, sampai Memang itu resikonya. beng langsung begitu. Iya. Karena kan kita kaget juga kan. Apalagi pas lagi kena air dingin ya apa segala macam gitu ya. Nah artinya yang aman-aman aja gitu ya, normal-normal aja ya. Kalau yang standar tadi, ya, pada saat dia hirup sedikit masuk ke hidungnya tidak sampai pangkal terakhir hidungnya, oke? Tapi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diperintahkan itu adalah wabaligh fil istinsyak. Bahkan para ulama tuh berbeda pendapat. Mubalaghah atau bersungguh-sungguh dalam istinsyak wajib atau sunnah? Nah ada lagi tuh. Soalnya perintah. Iya betul. Soalnya perintah. Ya. Tapi ternyata begitu dilihat dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW tuh hanya mengkhususkan saja dan memberikan kabar gembira dan pujian untuk orang-orang yang sanggup baligh atau bersungguh-sungguh. Berarti ini bukan kewajiban, ini keistimewaan. Kalau Anda ingin melakukannya, ini keistimewaan. Ya. Ya. Jadi mesti difahami ada yang standar, ada yang di atas standar. Nah itu masuk kategori kesungguh-sungguhan tadi Sat ya. Yep. Nah sebetulnya enak nih ya kalau kita praktek sebetulnya nih. Nanti kita praktek terakhir aja deh. Iya kalau mau ntar coba deh. Brother, baskom gitu siapin gitu minta tolong Afon. Iya kita praktek biar teman-teman juga jelas Sat ya. Tahu gerakannya terus ngambilnya gimana, terus apa memang kumur-kumur itu. Sekarang kita masuk ke cara-cara dikit-dikit ya Sat. Tadi kan mungkin teknisnya satu persatu. Lebih kayak pengambilannya gimana sebelum kita praktek. Misalnya dua tangan gini ke kumur-kumurnya, kan juga banyak tuh yang kayak gitu. Ambil air langsung begini, atau satu tangan pakai ke tangan kanan, apa tangan kiri, apa gimana. Nah itu mungkin bisa dijabarin tuh Sat. Baik, insyaallah. Gimana? Bentar ya. Wah nih harus detail soalnya kalau perkara dalil tuh harus detail ya Sat ya. Nah, sekarang cara-caranya nih. Iya, cara-caranya. Cara itu udah macam-macam. Dari tangan nih. Air, apakah tangan kelar 3 kali? Langsung gini, 2 tangan nih saat ini? Iya. Gitu. Atau gini, kanan, apa kiri? Nah itu. Pertama, disunahkan untuk memakai tangan kanan dalam menyuplai air ke mulut dan hidung. Oke. Nggak bisa dua tuh saat ini? Kanan. Anda belum selesai sih sebenarnya. Oh, Masya Allah. Oh, detail banget deh. Enggak juga sih. Ini tangan kanan. Ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mengatakan Rasulullah SAW mengambil air itu dengan tangan kanannya. Oke. Ini yang pertama sunahnya, pakai tangan kanan. Boleh nggak pakai tangan kiri? Salah jawab. Datang riwayat juga dengan tangan kiri pun boleh. Oh boleh. Boleh. Jadi dua-duanya boleh. Mau yang kanan kek, mau yang kiri kek, boleh. Oke. Di hadis Ali bin Abi Thalib ini, riwayat Abu Daud. Anda sering banget bakal mengatakan riwayat Abu Daud. Oh karena paling banyak dari beliau. Kenapa? Dari banyak kitab-kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, yang paling menyuarakan dalil-dalil para fuqaha itu Abu Daud. Sunan Abu Daud berarti saya. Sunan Abu Daud. Ya. Hampir setiap mazhab hadis mereka itu ada di dalam kitabnya Abu Daud. Jadi pembahasan fikih ini banyak banget bisa diambil hadisnya dari Sunan Abi Daud. Makanya dalam wudu aja banyak banget hadisnya. Sekarang hadis dari Imam Ahmad tadi misalnya yang mengatakan kumur-kumur istinsyak itu wajib. Cari hadisnya di Abu Daud. Hadis yang atau ulama yang mengatakan bahwa itu sunnah, cari hadisnya di Abu Daud juga.
Oh gitu. Jadi sandaran mereka banyak banget di Abu Daud. Karena Abu Daud ini memang sengaja gitu loh. Dia mengumpulkan, ini mazhabnya Abu Hanifah, hadisnya ini ya dalam pendapat ini. Saya masukin dalam kitab saya. Jadi kaya sekali dengan dalil-dalil mazhab tuh kaya banget. Oke. Ya, ini dari kelebihannya Imam Abi Daud rahimahullahu taala dalam kitab sunannya. Nah, dari hadis Abu Daud lagi nih. Oke. Ali bin Abi Thalib tadi bilang gitu. Rasulullah SAW mengambil airnya pakai tangan kanannya, kemudian madmadah dan istinsyak. Iya. Jadi pertama sunnahnya itu menggunakan tangan kanan. Walaupun boleh menggunakan tangan kiri. Ya, boleh menggunakan tangan kiri. Nah, Oke. itu yang pertama. Lalu ya sekarang yang tadi tuh. Ini gimana caranya nih kalau kita udah ambil tangan kanan? Iya betul. Pertama ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh pernah ngambil. Terus yang air ada di sini tuh diirup di mulutnya buat madmadah satu, setengahnya lagi buat istinsyak. Seirit itu bener. Jadi bukan suruh tumpah kurang banyak tambahin lagi gitu. Iya kan? Boros ya jadi. PR juga ya. Nah, jadi diambil airnya, masukin tuh. Oke. Setengah untuk kumur-kumur, setengah lagi untuk istinsyak. Jadi disedot terakhirnya sama Rasulullah SAW. Oke. Dibuang pakai tangan kiri. Buang istinthar itu pakai tangan kiri. Berarti di sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu nggak cuma doang. Ya itu. Paham nggak? Walaupun Jadi bisa gitu tapi ya. Iya, tapi ditekan lagi. Di biar bersih kali ya maksudnya. Biar bersih. Emang Islam nih kalau buat bersih, wudhu sih kita bakal menyaksikan sendiri bersih banget agama ini gitu loh. Iya, betul, Nah itu dari yang cara pertama. Riwayatnya Abu Daud semua nih. Oke. Ya, dikumur-kumur sama diirup. Ya. Terus kan 3 kali ya. 3 kali. Rasulullah SAW tuh melakukan ini 3 kali. Paling sering itu 3 kali. Oke. Gak boleh lebih dari 3 kali. Tidak boleh ada anggota wudu yang dibasuh lebih dari 3 kali. Faman zada ala hadza faqad zalama wa ta'adda wa asa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah zalim, berlebih-lebihan dan berbuat buruk. Oke. Gak boleh lebih dari 3 kali. Tapi Afwan Sar, masuk kerana bid'ah. Itu maksiat. Oh. Ya, sebuah maksiat dari Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tuh udah mengeluarkan larangan nih, gak boleh lebih dari 3 kali. Oke. Oke. 1, 2, 3 masih boleh. Sekali boleh. Sekali boleh ya. 2 kali boleh. Anda pernah 3 kali ini yang paling sempurna. Sekali Anda pernah dengar itu. Sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Lebih dari 3 nggak boleh. Al-muhim, madmadah, istinsyak. Ambil lagi airnya, madmadah lagi, istinsyak lagi Rasulullah SAW. Oke. Ambil lagi airnya, madmadah lagi, istinsyak lagi Rasulullah SAW. Ini cara yang pertama. Oke. Oke. Cara yang kedua disebutkan juga dalam oleh Syaukani rahimahullahu taala dalam Subul Salam, juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Cara yang kedua itu Rasulullah SAW ambil sekali. Oke. Dan air ini dibuat 3 kali untuk kumur-kumur dan untuk istinsyak 3 kali. Bisa ya. Nah, itu dia. Ini iya. Kan Subhanallah ya. kita kan orang Indonesia kan kemaruk ya mungkin nih. Jakarta lah gitu ya. Surat ya habis gitu. Habis sekali sedot. Nafsu Aus. gitu. No out. Iya nggak diminum juga air keran Ustaz. Air keran dong. Iya. Ada rasa besi lagi airnya. Kalau Iya. kalau antum kumur-kumur pakai zam-zam, wudu pakai zam-zam. Telan apa buang? Hah? Sah. Ini live ya. kita jaga kredibilitas juga kalau salah kan. Zam-zam. Orang nih gara-gara wudunya pakai zam-zam. Ayo coba, ada yang tahu nggak kita bikin? Dia wudu kan, kumur-kumur kan? Ditelan airnya sama dia. Oh gitu. Sah apa enggak wudu? Coba ayo, ada yang tahu? Kita buka kuis ya. Hah? Sah. Apa tungguin aja nanti buat pertanyaan? Buat pertanyaan aja. Antar pada googling dulu lagi. Ya rezekinya. Iya. Gitu. Iya. Mau dijawab? Nanti aja. Ada yang mau dijawab ini? Ada yang mau dijawab, cuma. Apa? Sah. Saya dibayangin dalam mulut ya. Apa? Katanya gue yang dalam mulut air. Ditelan airnya. Sah apa enggak? Tapi kan sama-sama air, Sah. Pak. Ente? Enggak. Enggak sah. Akhmin apa Akhmin? Sah. Hah? Lu pada mindset gara-gara zam-zam kali boleh diminum gitu, masa jadinya minum lagi. Iya. Kayak- Zam. Enggak sayang ente dibuang. Iya sih benar. Ya udah sah juga ikut sana. Kenapa sah? Kenapa sah? Kenapa? Kenapa nih ya Allah, ini yang rame-rame sekali ini kenapa? Iya, ini dari tadi
Lu pada numpang ngadem doang di sini ya? Pengasing kajian belajar handphone. Kenapa coba? Kenapa sah wudu tapi ditelan lagi tuh airnya? Kawan-kawan rame-rame nggak Madmadah tapi ditelan lagi airnya. Kenapa? Madmadah itu dasarnya digoreng dalam mulut, bukan dibuang. Barakallahu fikum. Karena madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut. Diputar-putar atau digoyangkan aja, itu udah madmadah. Nggak ada yang mau buang, yang mau telan, terserah. Gitu ikhwata. Sama Syari. Ikhwata barakallahu fiik. Iya. Lah, berarti kalau yang keran juga nggak apa-apa dong? Iya itu minum aja. Ya nggak pas puasa dong, Bos. Lah air keran siapa yang mau minum? Oh iya sih. Lah ente gimana? kalau- Makanya anak contohnya pakai Iya kan, zam-zam, yang itu kalau- yang lebih iya, masuk iya, ke iya sih. manusia normal masuknya zam-zam. Kalau keran tuh Kan orang di luar normal. negeri kan ada wastafel dikit bisa diminum lewat situ, Ustaz. Oh iya benar-benar. Iya kan bersih mungkin ya. Bener. Oh gitu. Iya juga ya. Kita nggak ada. Dari tadi kalau kita nyimak emang Ustadz nggak ngasih tahu tentang ngeluarin dari mulutnya ya. Imam para ulama nggak bilang. Iya bener ya. Oke, kita masuk lagi tuh ke bagian kita. Fokus pada lu. Itu tadi yang pertama caranya madmadah dengan diambil satu-satu. Dan cara yang kedua tadi gimana? Ambil sekali untuk 3. Bayangin tuh. Makanya istilahnya. Ambil sekali untuk 3. Makanya istilahnya satu mood aja bisa sampai habis ya Sat ya. Satu mood segini nih. Untuk 3 bayangin aja. Ada di dalam sebelum salam perkataan Syaukan dan Mughni Ibnu Qudamah. Emang susah. Susah ya. Ana juga mempraktekkan tuh susah. Karena yang ketiga itu biasanya udah kering gitu. Aman nih Wata. Yang lagi berjalan S2, yang lagi berjalan S2 aja susah kan? Yang lagi berjalan nyambung-nyambungnya itu. Yang lagi berjalan S2 aja susah. Kita mungkin aman dah. Coba ente coba nanti Susah, wudu Ustaz. tapi kayak gitu. Segini doang nih bos. Iya kalau tangannya besar kali Ustaz. Tapi ini pernah dilakukan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya udah. Oh ya udah. Ya kalau emang beliau bisa, terus kita gimana mau nolaknya? Nah, cara yang ketiga. Nggak mungkin satu ini sampai kaki juga dong Ustaz. Nggak usah ngadi-ngadi nih. Maksudnya bukan berarti satu terus sampai kaki dong. Nah, Kan ngadi-ngadi. kalau yang ketiga dipisah. Ambil kumur-kumur buang, ambil kumur-kumur buang, ambil kumur-kumur buang 3 kali. Ambil istinsyaq, ambil istinsyaq, ambil istinsyaq. Tapi malah cenderung boros sih ya kalau gitu Ustaz. Jadi ada 3 Tiga. cara. Cara yang terakhir yang kasih tahu tadi itu berdasarkan hadis Talhah kalau tidak salah, lupa Talhah bin siapa, tapi intinya hadisnya ini dhaif. Hadisnya lemah. Yang ketiga itu ya. Tapi seperti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau mengatakan orang kalau mau wudu mau caranya dia ambil 3 kali masing-masing sekali itu boleh. Mau diambil yang sekali buat 3 kali boleh. Mau dipisah pun boleh. Tapi yang paling afdol tuh yang pertama tuh deh. Iya benar. Aman. Yang ketiga juga boros banget sih kelihatannya Ustaz. Jadi 6 kali. Iya, 6 dong, kali. logikanya begitu. Jadi 6 kali, 3-3. Ya. Nah, itu dari cara-cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beristinsyaq, Ya. dalam bermadmadah, juga dalam istinthar. Wah, nggak sabar pengen praktek nih. Patur, nggak pakai, ya serius baskom gitu. Terakhir aja kita bahas aja. udah beres sampai kaki. Maksudnya. Kita mau rojaahnya pakai praktek. Ini teori dulu. Ah iya benar. Oke, lanjut lagi Sat. Habis. Udah habis. Udah. Emang cara jam Lah yang sekarang ente udah bisa wudu belum? Madmadah istinsyaq udah bisa belum? Ya udah bisa. Aneh emang Cuma hari kan- ini mau ngasih biar orang bisa istinsyaq, bisa madmadah, bisa istinthar. Cuma takut khawatir yang aneh tuh nggak pas gitu loh Urutan Sat. ngebuangnya gimana sih? Apa tuh? Maksudnya Ini. Dulu. Coba ada nanya. Madmadah, istinsyaq. Nah, istinsyaq dulu baru buang mulut apa? Barakallahu fikum. Ini diulang dong pertanyaannya ini. Iya orang iya. denger nih. Jadi pertanyaannya begitu kita hirup tuh tek. Nah, yang dikeluarinnya itu bareng-bareng, mulut sama hidung atau hidung dulu. Istinsyaq dulu atau ngeluarin? Iya, paling gampang gitu. Apa mulut dulu baru hidungnya, apa hidung dulu baru mulut atau dua-duanya gitu. Nah, Itu gimana sih? barakallahu fikum. Dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah mengatakan la tartiba fi dzalik. Enggak ada urutannya di situ. Oke. Serah. Nanti mau Oke. buang yang mana dulu boleh. Mau ditelen tuh Mau telen madmadah, juga boleh sih. Tapi kalau istinsyaq tentu dibuang karena ada istinthar. Iya, jangan kan? disimpan. Jangan disimpan di hirup. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh mengatakan wabalik fil istinsyaq ila an takuna shaiman. Kadang emang nih kalau kita istinsyaq bisa ke tenggorokan. Iya, kita itu bilang maksudnya, Ustaz. gitu loh. Makanya kata Rasulullah sungguh-sungguhnya itu kalau lagi nggak puasa aja. Kalau lagi puasa jangan karena khawatir akan masuk ke dalam Masuk. Pasti tuh kayak gitu tuh. Ya. Time.
Ada. Baik, sekarang kita lihat. Sekarang jam berapa nih? Oh iya, kok nggak kerasa cepet banget? 24-2 banget nih. Itu tuh. Ya, baik ya. Jadi buat teman-teman, ini sekiranya mungkin udah sebentar lagi kita akan masuk insya Allah ke sesi tanya jawab. Ya, sebelum bagi-bagi hadiah juga di ujung. Tapi sebelumnya ini Anda mau ngingetin juga buat teman-teman ada informasi yang sangat luar biasa. Ini kabar gembira banget nih. Ini sering banget muncul yang juga ke DM Anda juga, Ustaz. Banyak yang nanyain gitu ya. Mungkin buat adiknya atau mungkin buat anaknya dan lain sebagainya macam gitu. Ada nggak nih Bang? Di DM juga ada. Mungkin ini salah satu ikhwan-ikhwan di sini juga pasti ada aja yang ditanyakan gitu ya. Bang, kira-kira kalau sekolah-sekolah gitu dari mulai SMP misalnya yang rujukannya sekolahnya itu berdasarkan Quran dan Sunnah pelajarannya yang mana gitu. Karena Anda yang udah paham aja gitu ya. Oh ini daerah mana, dari sini yang Anda tahu aja. Nah cuma ternyata di Jakarta Ustaz, ini juga hadir nih Ustaz. Masya Allah. Ini juga ada informasinya nih buat teman-teman semua yang tadi udah Anda bilang di awal mungkin pengen cari sekolah adiknya atau anaknya ya atau kakaknya dan lain sebagainya macam yang sekolahnya tersebut ini yang sesuai dengan sunnah. Nah di Jakarta cocok nih ya. Ada yang namanya SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Coba kita tampilkan dulu deh. Bisa nggak kita tampilin coba? Nah ini dia teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang ini alhamdulillah kabar baiknya SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta ini lagi buka penerimaan murid baru. Lokasinya juga, wah ini dekat dari sini kita nih. Duren Sawit nih. Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelah mana kita Masya ya? Allah, iya makanya coba dicek dulu Google dulu nih ntar nih. Ya, jadi buat yang tinggal di Jakarta cocok kayak Duren Sawit, Rawamangun, ini kisaran gitu ya, Pondok Bambu, Pondok Kopi dan lain-lainnya tuh. Pokoknya aman lah terjangkau. Nah, langsung aja nih kepoin buruan. Masih tampilkan ya. Nah ini mumpung nih teman-teman, nggak tahu nih mungkin kuotanya terbatas atau tidak. Coba di kepoin aja dulu aja. Ingat ya teman-teman, ini SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Semoga juga bisa bermanfaat nanti teman-teman ya. Oke, sesuai dengan janji tadi kita akan buka tanya jawab. Karena memang ini sekitar 15 menit lagi juga udah mau jam 9 nih saat nih. Iya. Kita ngebut aja nih. Sesuai tema teman-teman semua ya. Tentunya seputar wudu atau mungkin ada keresahan-keresahan yang belum terjawabkan atau belum tersampaikan oleh Ustaz Muhammad Syari hafizahullah taala mengenai kumur-kumurnya dan lain sebagainya coba. Boleh sesuai tema kita utamakan terlebih dahulu. Kalau memang nanti ada waktu mungkin agak miring-miring dikit nggak masalah kalau keluar tema. Septian maksudnya keluar tema maksudnya. Septian Rizkia, bismillah. Afwan izin bertanya, apakah pada saat membasuh tangan dan kaki perlu diusap atau tidak masalah hanya dibasuh atau disiram? Nah ini Kaki kita lagi belum, serial live-nya masih panjang nih. Satu-satu teman-teman semua, bukannya kita nggak mau ini ya, nggak mau jawab-jawabin, cuma takutnya kelewat-lewat. Fokus di kumur-kumur aja dulu ya. aja. Septian namanya, Septian. Gitu. Iya, sabar deh Septian. Ntar misalnya jangan sampai nggak wudu tapi ya gitu. Nanti nungguin jawabannya kekhawatiran nggak kumur-kumur doang ntar nggak dikelarin. Iya. Belum tahu. Kok lo gitu belum tahu? Khawatir nungguin Ustaz Muhammad Syari. Ya insya Allah tahu lah. Cuma mungkin di YouTube kan juga sebetulnya ada. Cuma biar enak kita belajarnya di serial live ini kan juga bertahap gitu ya. Farhan Chandra, Ustadz mau nanya, kalau matmadah, istinsyak dan istinthar-nya pakai kedua tangan bisa nggak Ustadz? Iya, barakallahu fikum. Sampai akhirnya maksudnya? Jawabannya bisa. Bisa ya Ustadz? Karena para ulama mengatakan kaifiyahnya, metode-metode ngambil airnya itu sunnah Rasul SAW yang bukan sebuah kewajiban. Yang wajib adalah wudunya. Oh iya betul. Ngambilnya itu ya enggak ya? Kata Ibnu Qudamah tidak. Ya? Li'annal kaifiyata laysat wajibah. Karena metodenya itu bukanlah sebuah yang wajib. Contoh-contoh mungkin gini kali Sat. Yep, gitu. Biar meyakinkan. Ambil gini, buangnya juga pakai ini kali. Maksudnya dua tangan tadi. Ini dimaksud. Buang-buangnya juga gini kali Sat. Ya, enggak apa-apa juga? Boleh. Jadi Cuma gini, ya miss dalam sunnahnya gitu loh. Buangnya gitu. Miss dalam mengikuti sunnah iya Rasulullah sih. yang itu. Sayang aja gitu kan. Taib, Dian Toled. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi terkait puasa, berarti kita tidak perlu melakukan kumur-kumur dan istinsyak. Langsung wudu aja gitu Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus banget nih Dian Toled. Dian Ya. Toled. Barakallahu fik. Jawabannya adalah tidak, tetap kita kumur-kumur, tetap kita istinsyak walaupun kita sedang berpuasa. Yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa, masalah wudu adalah bersungguh-sungguh, berlebay-lebayan kayak biasa yang disuruh Rasulullah SAW itu jangan.
kumur-kumur ya seadanya lah, jangan suka colongan-colongan gitu. Ini kayaknya bukan sungguh-sungguh, lebih kecolongan kayaknya. Begitu juga istinsyaq. Istinsyaq kita hirup aja, nggak usah hirupnya yang sampai di ujung, nggak usah. Nanti ketelan. Nanti ketelan. Takutnya. Tapi tetap wajib. Dan ini emang mesti garis bawahin banget sih. Berapa banyak coba teman-teman kita, apalagi zaman dulu ya. Wah pada nggak kumur-kumur tuh kalau puasa. Ya tetap Rasulullah SAW tetap berpuasa dan tetap kumur-kumur, tetap istinsyaq dalam wudunya. Karena istinsyaq, lagi kita udah bahas bahwa itu wajib, nggak mungkin bisa keluar walaupun sedang puasa. Gitu. Barakallahu fik. Coba kita lanjut lagi ya ke pertanyaan sesuai tema. Yang atas lagi. Boleh lagi. Nah ini coba sebentar. Ini Umu Adifa. Afwan Ustadz, kalau kita ragu istinsyaq belum masuk, lalu diulang, mungkin nggak pas kali nyedotnya gitu kali Ustadz. Hirupnya nggak pas. Itu yang langsung lanjut kedua atau ngulang? Barakallahu fik. Pertama nih kita lihat dulu kasusnya. Dalam ragu ini, apakah keraguan ini selalu berulang di antara anggota wudunya dia? Tangan gimana ya? Itu namanya penyakit was-was. Kalau penyakit was-was, obatnya adalah meninggalkan hal tersebut. Udah, anggap sudah. Itu kalau dia apa? Was-was. Kalau tidak was-was maka boleh diulang. Mendulang ya. Maksudnya biar mantap kali, kurang hirup atau gimana kali ya. Lanjut lagi sesuai dengan tema lagi. Ini Black 1968. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau hidung lagi mampet? Wah iya benar. Mampet mungkin flu atau pilek apa segala macam, istinsyaqnya tidak sempurna jadi Ustaz. Jadi khawatir nggak nyampe ke atas gitu. Barakallahu fikum. Memang istinsyaq tadi tidak tersyaratkan untuk sampai ke atas. Batinil anf kata para ulama, masuk ke dalam hidung. Bukan di luarnya. Kalau di luar itu salah tuh. Tahu nggak kan? Iya tahu. Itu ngapain tuh? Gitu. Tahu. Ini bukan istinsyaq. Nggak ada istinsyaq gini-gini doang basahin luarnya gitu. Banyak banget. Nggak ada. Istinsyaq tuh emang mesti dimasukin airnya. Itu namanya istinsyaq. Pada saat sedang flu, mampet dan lain sebagainya, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah semampunya udah. Tapi bisa sih kalau mampet sih. Bisa ya. Kalau nggak bisa ya dia nggak nafas tuh. Iya benar. Bisa. Dan rongganya kan ada jarak nih. Iya gitu kan. ituin aja, masukin supaya banyak. Dan para kedokteran tuh memang membuktikan seperti kata Syekh Sulaiman hafizahullah taala Ruhaili, beliau mengatakan bahwa saya ketemu beberapa dokter, mereka tuh benar-benar merekomendasi masalah istinsyaq. Masalah menghirup air ke dalam hidung, ngilangin kotoran-kotoran juga katanya. Kotoran. Dan berapa banyak penyakit itu masuk lewat hidung. Gitu. Betul. Oke, lanjut lagi. Itu diantaranya juga tadi bilang sekalian nanti praktek wudu juga Ustadz katanya. Boleh nanti di ujung deh kita praktek deh. Mungkin ya. Oke. Mana gini ya? Enggak, tadi udah sempat ke bahas juga. Bawa lagi Syarif. Yang mungkin melebihi dari kumur-kumur istinsyaq dan lain-lain itu di pekan depan insyaallah, karena kita biar fokus enak satu persatu, misalnya kaki atau basuh kepala dan lain-lainnya kali ya. Dan ini kalau yang nanya jadinya nggak kebaca ya ditulis pertanyaannya, biasanya lupa tuh nanya apa ya gitu. Iya, catat. Para ulama gayanya gitu, kalau teng gitu ya, ini ada masalah satu catat. Jadi begitu ketemu gurunya ditanya. Iya benar. Itu juga Dedi 1512 juga tadi kalau nggak salah sudah disinggung, cuma mungkin Ustadz Muhammad mau tambahin lagi dikit. Ustadz kalau lupa dalam jumlah bilangannya tadi itu gimana bagian kumur-kumur, misalnya lupa nih apakah ngulang lagi dari awal apa enggak gitu? Nggak perlu ya. Ini udah satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Boleh ya. Ini ada 2 apa 3 ya takutnya gitu. Dan kata Imam Nawawi, ente wajah 2, tangan 3 itu boleh. Di mix kasarnya ya, 1, 2, 3 itu boleh. Karena Rasulullah pernah melakukan ini 3-3-nya. Yang 1 ada, yang 2 ada, yang 3 ada dalam 1 kali wudu. Membasuh yang ini 3 kali, membasuh yang ini sekali, membasuh yang itu 2 kali. Oh benar berarti. Ana pas nonton satu Bukhari TV, Ana lupa tuh. Yang Let Sunnah Go Forth, yang video-video itu ya. Cuplikan-cuplikan iya. Lagi praktekan contoh wudu gitu. Yang ustadz muda tuh ya. Itu pas ke Ana lihat videonya ulang-ulang gitu. Kok kayaknya tangannya 2 deh. Udah mundurin lagi, kayaknya 2 gitu ya. Gitu. Tangannya 2. Maksudnya kan basuhnya gitu-gitu. Ana pengen ngulangin lagi. Oh 2, oh ya udah. Apa mungkin 3 apa Ana yang salah gitu. Pernah dicontohin juga kayak gitu. Ternyata emang boleh Ustadz ya. Yep. Ustadz Wisnu Maulana 11. Ustadz kalau melebihi 3 kali itu status wudunya gimana Ustadz? Wudunya sah tapi dia dosa. Oh tadi ya. Apa namanya? Kena yang tadi 3 itu tuh. Faqad zalama wa asa wa ta'adda.
dia udah zalim, berbuat buruk dan berlebihan. Iya, air jadi buang-buang. Wahid Rahmawan izin bertanya, kalau saat membuang air saat istinsar itu ada syariatnya nggak membuangnya ke arah kanan atau kiri? Allah alam, Anda nggak pernah tahu ada yang buang ke kanan atau buang ke kiri. Anda nggak pernah tahu ada dalil dalam masalah itu. Nggak tahu. Nah, tapi Anda pernah dengar kalau yang kumur-kumur buangnya ke kiri, bener Ustaz? Iya denger, semua juga pernah dengar ya. Iya, Cuma iya. masalahnya dalilnya apa? Itu dia tuh ya. Iya. Hati-hati Kita juga kan udah gitu. berbeda dong. Masa beragama gitu-gitu mulai dari dulu. Nggak ada dalilnya. Ngapain diikut-ikutin contoh-contoh ini, bener ya? Naik levelnya harusnya insya Allah gitu. Adi Yusuf 70, Bismillah, Ustadz, dari beberapa perbedaan istinsyak tersebut, semuanya memiliki dalil dan lebih afdol yang langsung barengan kumur-kumur dan hirup. Bagaimana sikap kita terhadap kawan-kawan yang berbeda tersebut? Iya. Barakallahu fikum, ini juga pertanyaannya bagus. Siapa yang nanya tadi namanya? Langsung kasih hadiah, Ustadz ya? Adius. Enggak. Adi Yusuf. Iya. Yang paling afdol tadi yang dia telah bilang juga ya, kumur-kumur bareng sama hirup dan lain sebagainya. Bagaimana sikap terhadap kawan-kawan yang berbeda? Berbeda, Ya, nggak ya. apa-apa. Yang tadi misalnya kumur-kumur Cara gitu. bukan mengingkari karena itu sebuah bukan kesalahan. Paham ya? Yang anak ngerjain yang afdol nih, antum yang di bawahnya, tapi itu boleh. Gitu loh. Ini lebih afdol. Ini bukan kesalahan dong. Kesalahan sih. Bukan kesalahan, ini khilaful aula aja. Berselisih dengan apa yang lebih afdol aja. Tapi kalau Jadi kita ngingetin menyikapinya boleh, Sat, ya? bukanlah menyikapi orang yang sedang salah, bukan. Tapi ngingetin nggak tahu Saran boleh ya? aja, ini yang lebih afdol nih. Oh lebih, boleh. Ini lebih afdol yang ini nih, gitu. Itu aja, sebatas itu. Jangan juga ente jadinya gontok-gontokan gitu. Karena emang Iya. ada beberapa oknum-oknum ini nggak mampu membedakan afdol dengan yang tidak afdol. Permasalahannya tentang masalah afdol atau tidak afdol. Akhirnya dia mengingkari orang-orang yang tidak mengerjakan apa yang afdol. Paham maksudnya? Ini afdol nih. Ini yang saya kerjain afdol nih. Yang antum tuh nggak afdol. Cuma nggak afdol aja. Bukan bid'ah tuh depannya itu bukan bid'ah. Nggak afdol. Selesai. Kenapa pengingkarannya sama kayak orang lagi ngerjain kebid'ahan? Bid'ahan, iya. Nggak boleh kan? Iya sih, itu juga kayak gitu sering terjadi tuh kencang-kencangan Ya begitu. jangan ente. Ya, ini udah taubat, Sir. Aduh tobat. Muhammad Zainullah Mubarak, wajib namanya. Udah ditanya itu. Udah tanya tuh. Oh mirip ya? Oh iya. Apakah harus diulang? Tidak. Hudunya sah. Tapi termasuk zalim, iya termasuk zalim itu. Ini kayaknya waktu juga ya. Coba kita lihat. Masya Allah. Iya nih, waduh, jadi dibablas nih tanya. Kan pas tinggal 10 menit terakhir karena memang kita juga menyisakan waktu. Kalau memang ada waktu nanti kita akan praktek wudhu ya teman-teman ya. Yep. Itu dia. Terus apa nih? Oh ada pertanyaan lagi. Oh yang kemarin siwak juga titipan pertanyaannya masih belum kejawab. Kemarin siwak itu diganti sikat gigi gimana Sat? Iya, boleh. Cuma nggak bisa jawab lebih panjang nih. Ana tahu fatwanya aja boleh. Nanti insya Allah mungkin kalau diingetin lagi, ini ingetinnya di sini. Oh iya benar. Iya, maksudnya ingetinnya Sebelumnya pas aku kita lagi belajar gitu kan, diingetin kan jadi enak ya. Taib, kita langsung buka aja ke sesi quiz Sat. Nanti sebelumnya kan Siap. kita ngejar waktu juga. Barakallahu fikum. Kalau emang nggak dapat waktunya untuk praktek wudhu ya qadarullah ya udah gitu ya. Praktek wudhu itu setelah teori kita semua selesai, Iya sih jangan nanggung-nanggung baru Sat, ya. nanti kita praktek wudhu. Setelah kalian merojaah tuh semuanya. Benar. Ini juga belum dibobok nih, mau dibangun keran kan di sini kan. Cuma buat fikih wudhu doang. Sayang banget. Kasih toren. Insyaallah. Ya, kita sekarang menuju ke kuis aja teman-teman ya. Tadi udah tanya jawab, sekarang gantian nih. Ustaz Muhammad Syari akan nanya. Gitu. Di hashtag Ustadz tanya dong. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Tadi kita udah jelasin tentang hukum dari madmadah, dari istinsyak dan istinthar. Ya. Dan kita merajihkan bahwa pendapat yang paling tepat adalah Yang pertama, Imam Ahmad. wajib. Yang wajib. Imam Oke? Ahmad rahimahullah. Dan Anda telah memberikan beberapa alasan. Ada 4 alasan kurang lebih. Sebutin satu saja alasan dari kenapa yang rajih itu yang pertama. Iya. Kasih tahu alasan minimal satu aja. Kenapa pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, rahimahullah itu dikatakan wajib tuh. Nah itu. Silakan teman-teman. Langsung jawab di kolom komen tercepat dan tertepat. Alasannya. Ya alasannya. Hadiahnya nanti akan ada Istana Saffron Premium Quality. Langganan nih rutin nih Istana Saffron. Insyaallah mubarak. Masya Allah. Oh, dusan-dusan.
Itu udah tuh. Farhan Chandra, karena Nabi bersabda. Ntar lu. Belum. Itu yang atasnya di mana? Mana nih Pak Fatur Sigam Karena sahabat melakukan semua. Irham Idris karena sahabat melakukan semua. Kurang tepat ya. Atasnya ada lagi tuh Ustaz. Muhammad Agit, ada dalilnya. Alhamdulillah ada dalilnya berarti bukan itu jawaban yang Ya, kan emang kalau yang tadi disebutkan emang pasti berdasarkan dalil nih. Terus bawa lagi. Nggak salah juga sih. Jangan cuma para sahabat melakukannya. Ada yang lebih mendetailkan lagi gitu loh. Farhan Chandra. La. Bukan. Bukan. Alpian karena Nabi langsung menafsirkan dengan ketiganya. Aduh, itu sebenarnya bener, coba tambahin lagi deh. Menafsirkan apa? Adi Yusuf gimana Ustaz? Dalil lebih Karena sahih. dalilnya lebih sahih, bukan? No. Bukan. Nah, Sandy Putra. Karena para sahabat tidak pernah meninggalkannya. Nah, Wahid nih. Wahid oke nih. Rahmawan nyimak kayaknya dia. Alasannya karena seluruh sahabat Rasulullah SAW saat berwudu mereka beristinsyak dan madmadah. Itu keep dulu. Anda mau lihat bawahnya ada lagi nggak yang lebih pas? Ya, dipin dulu, bisa dipin ya. Karena sahabat tidak meninggalkan. Jangan cuma karena sahabat tidak pernah meninggalkannya. Ada yang lebih spesifik lagi yang Anda inginkan gitu. Karena ada prakteknya sifat wudu Nabi. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Coba lihat yang tadi yang atas. Wahid. Emang sesuai namanya Ustaz Wahid, udahlah dia nomor 1 kali. Tapi kayak udah nggak apa-apa Wahid. Sesuai dengan namanya. Emang dia pantas juara. Gak enak juga ntar nama Wahid ya. Iya. Udah kasih Ya, Wahid. Wahid tadi Wahid Dharma. Siapa tadi? Wahid ya. Wahid Fatur. Wahid, mabruk. Akhmin. Barakallahu fiik. Ini Atas mendapatkan Istana Safra. Wahid Rahmawan. Ya. Baik, kita menuju ke hadiah yang kedua adalah Deona Essentials. Silakan Ustaz. Barakallahu fiikum. Tadi ada beberapa cara untuk mengambil air dalam beristinsyak dan juga madmadah. Apa tuh caranya? Tiga-tiganya secara singkat aja yang penting bisa difahami. 3 cara dalam bermadmadah, yakni dalam mengambil airnya. Ya, mengambilnya tuh. Ada yang begitu gitu. Iya, itu dia. Iya bener. Kayaknya tuh aneh yang pertama, Ustaz. Yang kedua perlu latihan lagi. Hah? Anda mau coba ntar besok subuh nih insyaallah nih. Penasaran sih, belum pernah nyoba sih. Yang kedua tuh. Masya Allah. Pertama caranya adalah Oh, langsung kasih tahu. mengambil, kedua mengambil, ketiga mengambil Sama lagi. dong emang diambil. Harta yang ketiga disebutin juga, Ustaz. Kan katanya juga ketiga sebutin nih. agak lemah gitu. Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Oh. 3 cara pertama boleh jangan, nggak pas. Ayo, Deona ya hadiahnya ini teman-teman ya, insyaallah ya. Bukan. Diona apa? Ada pertama satu kali, sekali, kedua sekaligus 3 dalam satu tangan. Ada? Aiyuh. Betul, Farhan Chandra. Iya. Mabruk. Ada 3 cara. Pertama, satu kali. Oh, satu kali. Ya, kita pahamin itu. Kita paham. Kita mungkin semuanya begitu nih. Ya kan? Oke, yang kedua, sekaligus 3 kali dalam satu tangan. Sampai selesai tuh. Selesai, masih ada lagi di sini sampai 3 kali. Susah banget tuh kayaknya tuh. Nah, yang ketiga kata Farhan adalah satu kali madmadah, terus sampai kelar baru istinsyak gitu kali ya, kurang lebih ya. Mabruk. Ini mendapatkan Nggak apa-apa. udah menang. Oh, dapat Kapan? Deona 2 deh. Pekan. Dia mah langganan Deona, tahu aja mentang-mentang Deona juga sekarang lagi buka untuk buat teman-teman Yang menang nggak apa-apa, usaha. menang lagi. Itu tanda keistiqomahan dia mudah-mudahan. Deona ini lagi buka peluang nih buat teman-teman yang pengen bingung usaha apa, bukan reseller. Ini kayaknya Farhan bakal jadi resellernya Deona. akhirnya. Ada kabar baik, soalnya Deona lagi buka reseller nih. Bener ya? Cuma buat hari ini ada free ongkir. Iya, cuma buat hari ini ada free ongkir. Lu jadi jalan. Weh, jelas yang bener dong. Ini kajian ini. Ini yang pemilik Deonanya ada di sini nih. Gimana? Buat kajian buat jualan. Udah, yang ketiga nih. Yang ketiga sama saya, Stan. Swipe up. Aduh. Sama C. Pertanyaan yang ketiga, hadiahnya sama C. Iya bener, ini sama C bener. lagi. Bener. Mesti susah nih sama C nih. Iya dong, Iya Ustaz. sih. Muslim karena emang ini kan brand apa ya, bisa dibilang muslim syar'i tapi tetap fashion. Syariana dong. Oh iya benar, brand. Gitu. Ada. Kalau Arti
definisi dari madmadah, istinsyaq, istinthar. Ih berat. Definisi 3 tuh ya. Istinsyaq, madmadah, istinsyaq, istinthar. Waduh. Singkat-singkat aja ya teman-teman ya. Detail nih. Oke. Ayo, Anda bisa jawab? Hadiahnya sama sih loh. Langsung dikirim dari Bandung. Susah banget. Kalau mau tahu versi-versi terbaru sama sih ada di @deriansa. Tuh kadang Anda suka posting-postingin. Udah bener dia udah. Si Asgar, asli Garut, Ajib. Iya. Kang Cukur nih Asgar nih. Ajib nih si Asgar nih Kang Cukup. Cukur. Itu Asgar. Masya Allah. Asgar. Si Asgar. Madmadah artinya atau definisinya menggerakkan air dalam mulut. Oke. Istinsyaq menghirup air ke dalam hidung. Oke. Istinthar mengeluarkan air dari mulut. Barakallahu fiik. Si Asgar Ya. Nasib salah dia. mengeluarkan air dari mulut. Bawanya. Wah! Udah, tenang. Asgar asli Menggerakkan Garut. air yang ada dalam mulut. Sayang menghirup. banget. Iya, itu yang benar. Ummu Adifa. Adifa. Kita ulang ya. Ummu Adifa itu menjawab madmadah itu menggerakkan air yang ada dalam mulut. Istinsyaq menghirup air ke dalam hidung. Istinthar mengeluarkan air yang kita hirup dari dalam hidung. Yap. Zen. Barakallahu fikum. Ajib Ummu nih. Adifa. Barakallahu fikum. Masya Allah. Asgar buru-buru sama sih kenceng banget ente. Ngebut banget tuh. Next. Udah pernah ngeluarin 200.000 nih langsung mau gratisan ngebut. Lumayan nih. Ya selamat tadi ya Mabruk. Barakallahu fikum. Ummu Adifa, barakallahu fik. Ya selamat yang belum dapat juga ini hiburan semata dalam arti insya Allah nanti akan ada lagi di pekan depan. Tapi ingat tujuan pertama kita niatnya adalah kajian ya. Insya Allah bocorannya buat pekan depan itu berarti kita lanjutkan ke muka wajah Ustaz ya. Hanya wajah saja atau sama tangan-tangannya juga. Surprise juga nih. Makasih Ustaz. Wajah sama dalam mata. Hah? Ya makanya biasa Ada. aja. Ikhwata baru pada tahu kan. Wah dari mata. Wah dari mata Ustaz. Yaudah nanti aja. Nah, kita sama nih selama ini wudhunya nih. Pekan depan aja. Kena yang Ini teaser doang. kena yang 60 tahun sholat nggak gitu gitu lagi. Hati-hati ente. Waduh, kena Mau udah ntar kita bahas lah pekan depan insya Allah ya. Hari Rabu lagi teman-teman semua. Tuh udah pada kasih jempol pada nungguin ya. Barakallahu fikum. Sabar ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi ini sebelum kita tutup mau ngingetin kalau memang ternyata mau menjadi bagian seperti Istana Saffron, Deona, Samase gitu ya yang menjadi sponsor pada setiap kita kajian di serial live Jakarta Mengaji, langsung saja kontak mimin kita, boleh dihubungi lewat DM. Nanti insya Allah usahanya teman-teman bisa kita saling support, kita sebutkan, kita bantu di sini juga buat menjadi hadiah juga kan, pahala juga insya Allah ya. Nggak cuma itu, juga bisa buat tabungan. Teman-teman amal jariahnya seperti apa nanti bisa langsung hubungin juga di situ. Siap, kalau gitu buat teman-teman kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbana taqabbal minna.